Jadi perempuan ini nih, dari dia kecil hingga sampai dia remaja itu benar-benar diisolasi di dalam ruang bawah tanah. Jadi The Himura Mansion ini sudah terkenal nih di internet. Ada 7 pemuda dari luar negeri ingin nge-research The Himura Mansion ini. Dia datang lah dari luar negeri, dia datang untuk ke Jepang untuk nge-research ini rumah. Di saat dia menemukan rumah itu, dia masuklah nih ke mansion tersebut dan tidak kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Widi di channel Tentang Mereka. Di segmen donasi ini nih, kita kedapatan DM yang pengen banget diceritain nih tentang di negeri Sakura yang kita sebut aja The Himura Mansion. Jadi ini cerita ini nih yang udah sering banget nih. Kalau lu pernah main PS2 yang namanya Fatal Frame, nih benar-benar real, nyata, tentang pembunuhan, tentang yang namanya ritual. Nah, The Himura Mansion ini menceritakan tentang pembunuhan, pembantaian, mengatasnamakan ritual untuk kejayaan keluarga Himura ini. Gimana kelanjutannya? Let's begin. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan untuk cerita-cerita horor selanjutnya. Kita masuk ke ceritanya. Let's begin. The Himura Mansion, atau kita kenal dengan sebuah nama Jepangnya itu Himikyu Mansion. Sebuah lokasi yang menjadi cerita mitos yang ada di dekat kota Tokyo. Kisah ini berasal di abad ke-6 di rumah besar satu klan untuk kejayaan keluarganya. Menggunakan kisah di rumah ini sebagai objek cerita. Kalau lu tahu nih, dengan nama The Himura Mansion ini sebetulnya udah ada di game The Fatal Frame. Dia itu ada 3 season, 1-3. Ini menurut dalam legenda, Himura Mansion ini sangatlah besar dan bangunan merupakan bangunan tradisional. Ya kalau bisa bilang sih benar-benar tua banget. Terletak di daerah bebatuan. Sepanjang sejarah Jepang, keluarga ini benar-benar sangat tersohor. Menurut dalam legenda, Himura Mansion ini sangatlah besar. Dari bangunan merupakan bangunan tradisional Jepang yang terletak di daerah bebatuan, tidak jauh dari kota Tokyo ini nih. Rumah besar ini terkenal karena menjadi lokasi pembunuhan besar terburuk sepanjang sejarah Jepang. Keluarga Himura yang merupakan penghuni dari rumah ini diketahui sebagai penganut agama Shinto kuno. Dan diyakini nih melakukan sebuah praktek ritual yang terlarang. Salah satu proses dari ritual terlarang tersebut adalah The Strangling the Ritual. Yang dalam ritual menggunakan kayak kalau kita bilang nih wanita muda. Jadi nih kalau lu pengen tahu, wanita muda ini dari orok nih, dari kecil, dari bayi yang langsung diisolasi sampai dia remaja. Dilakukan dengan alasan untuk mencegah karma-karma buruk datang kepada keluarga Himura yang muncul dari halaman rumah. Jadi
perempuan ini nih, dari dia kecil hingga sampai dia remaja itu benar-benar diisolasi di dalam ruang bawah tanah. The ritual shining ini dilakukan setiap 50 tahun sekali untuk menghindari karma buruk yang dapat menghancurkan keluarga Himuro. Saat ritual akan dilakukan, mereka akan memilih bayi-bayi. Ritual shining ini dilakukan setiap 50 tahun sekali untuk menghindari karma buruk yang dapat menghancurkan keluarga Himuro. Saat ritual akan dilakukan, mereka akan memilih nih, yang tadi gue bilang nih, yang bayi-bayi ini nih. Jadi itu bayi yang dari orok untuk dari keluarganya sendiri itu langsung diisolasi, gitu kan. Sebut dan kemudian mengikat sebuah tali nih, kalau kita bisa bilang. Saat ritual akan dilakukan, mereka akan memilih bayi perempuan dari keluarga mereka dan kemudian merawatnya hingga umur tertentu. Bayi wanita pilihan ini akan menjadi korban ritual, dijauhkan dari dunia luar, diisolasi dalam sebuah lokasi di rumah besar. Itu karena bila tidak ritual, dipercaya tidak akan berhasil. Jadi ini benar-benar diisolasi dari dia kecil hingga dia remaja. Ketika waktunya telah tiba, maka ritual akan segera diberlangsungkan. Mereka akan membawa gadis tersebut ke sebuah kuil yang ada di area rumah tersebut dan kemudian mengikat sebuah tali pada leher, kedua lengan, kedua kaki, dan kedua gadis tersebut. Selanjutnya sekelompok sapi atau kerbau akan menarik tali-tali yang terikat nih, yang dari tangan, kepala, sampai kaki ini ke arah yang berbeda, menyebabkan tubuh tersebut hancur menjadi beberapa bagian. Kemudian tali-tali yang penuh darah ini akan ditaruh pada beberapa tempat di rumah untuk menyegel pintu dan karma-karma jahat. Dari tali hingga darah-darahnya ini nih, jadi dikelilingin tuh semua untuk ritualnya dia tersebut. Di satu rumah nih, untuk darah untuk perempuan ini nih, dikelilingi semua. Gila sih ya. Tradisi ritual kuno ini telah dilakukan turun-temurun oleh keluarga Himuro. Namun terjadi sebuah kisah yang mengejutkan pada ritual terlarang ini nih, dan sekaligus menjadi ritual terlarang terakhir yang pernah dilakukan oleh keluarga Himuro. Gadis yang terpilih ini, dia senang atau suka sama laki-laki. Dia jatuh cinta kepada seorang pria yang dia lihat dari kaca rumah. Hal yang sangat dilarang dalam ritual, karena bagaimanapun gadis terpilih harus suci dan polos dari hal-hal duniawi. Setelah ritualnya dijalankan dan gadis tersebut dikorbankan, ritualnya gagal karena gadis tersebut tidak lagi suci. Setelah mengetahui bila gadis terpilih ternyata jatuh cinta, pemimpin dari keluarga Himuro tersebut sangat putus asa. Jadi kepala klannya nih udah putus asa banget nih. Beberapa malapetaka yang akan datang karena gagalnya ritual. Setelah semua orang telah mati di rumah tersebut, dirinya memutuskan untuk bunuh diri. Jadi di saat kepala klan ini udah putus asa karena sang perempuan ini sudah jatuh cinta, jadi dia stres nih, dia gila. Dia berpikir jika membunuh keluarganya semuanya, ritual itu akan sukses atau berhasil. Dengan kisah yang terjadi dalam keluarga Himuro hingga beberapa dekade, dan mulai sejak itu sebuah aktivitas gaib atau spiritual yang sering terjadi di sekitar rumah tersebut, mulailah nih gejala-gejala. Cetakan tangan berdarah dan noda-noda darah banyak terlihat di dinding rumah tua yang besar ini.
bahkan menampakkan hantu selalu terjadi pada malam maupun siang hari. Menurut dari kisah cerita, hantu-hantu ini tuh korban dari pembunuhan si kepala klan ini. Kalau kita simak lagi dari cerita yang kita sebut ini, ada nih 7 orang yang dari luar negeri datang ke Jepang untuk nge-research The Himura Mansion ini. Yang kalau misalkan mereka yang lihat itu di internet itu karena ini rumah angker, karena ada ritual ini, The Shining. Datanglah untuk 7 orang tersebut. Dia masuk ke rumah dan tidak kembali lagi. Jadi The Himura Mansion ini sudah terkenal nih di internet. Ada 7 pemuda dari luar negeri ingin nge-research The Himura Mansion ini. Dia datang lah dari luar negeri, dia datang untuk ke Jepang untuk nge-research ini rumah. Di saat dia menemukan rumah itu, dia masuklah nih ke mansion tersebut dan tidak kembali lagi. Banyak cerita warga-warga yang di sekitar pun ada yang mendengar cerita teriakan, tangisan, bau amis, hingga suara-suara kuda. Selain itu, kisah seram lainnya adalah jika seseorang memfoto bagian jendela dari rumah ini akan menampakkan perempuan dengan baju kimono. Dalam foto tersebut, kejadian dan kisah ini memang telah memberikan banyak ketakutan masyarakat sekitar. Jadi pas dari kimono ini, kejadian dan kisah ini memang telah memberikan banyak ketakutan bagi masyarakat Jepang, terutama di pinggiran Tokyo. Dan cerita 7 pemuda ini memang sangat amat santer banget nih di kalangan The Himura Mansion ini, karena belum dapat dijelaskan juga kenapa dia nggak keluar-keluar. Cuman memang orang yang pernah datang ke Himura Mansion ini, hawanya memang beda, dingin, lembab, bau anjir yang masih terasa, dengan lorong-lorong masih banyak bercak darah yang mengering saat pembunuhan dan ritual-ritual yang ada di halaman tersebut. Dan ketika polisi setempat melakukan investigasi, ditemukanlah bukan lorong sih sebetulnya, ruang bawah tanah, dan ditemukanlah tulang belulang yang terpisah-pisah. Jadi nggak cuma satu mayat, tapi banyak itu tulang belulang itu. Dari investigasi ini, polisi ini menyimpulkan karena ritual ini memang benar terus turun-temurun memang dilakukan oleh The Himura-nya sendiri. Ketika polisi menginvestigasi ruang bawah tanah, dia menemukan kitab Shinto kuno yang berisikan ritual-ritual yang dimana jika ingin keluarganya jaya, diharuskan pengorbanan gadis suci. Dilakukan ritual
pengorbanan gadis suci. Jika kalian punya pengalaman cerita horor dan kalian menginginkan gua membawakan cerita yang kalian mau, kalian bisa DM atau email ke bawah sini. Gua Widi, gua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.